Tuhanlah Bapa kami memuji Engkau Tuhan, karena Engkau adalah Allah yang hidup, yang di segala waktu Engkau menunjukkan Tuhan kemuliaan dan kesetiaan Engkau Tuhan. Kalau pada hari ini Bapak, kami bisa menaikkan pujian Tuhan. Itu adalah pujian yang kami curahkan Tuhan dari dalam hati kami, karena kami mengenal Engkau Tuhan. Kami bersyukur karena ada firman-Mu yang boleh kami renungkan, boleh kami mengerti Bapak, sehingga kami boleh hidupi Tuhan. Dan hari ini kalau kami pagi hari ini bisa beribadah sama-sama Tuhan, mau mendengar firman Engkau Tuhan, biarlah Roh Kudus Engkau yang menyertai Tuhan, sehingga firman-Mu boleh disampaikan dengan kebenaran yang murni daripada Engkau saja Tuhan. Berkati hamba-Mu Tuhan, dan biarlah setiap hati dan telinga yang mendengarkan boleh semakin memuliakan Engkau saja Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita dalam bulan ini dengan tema Greater Wisdom, kita sudah belajar 2 minggu ini ya, bagaimana dari seorang Salomo kita jadi bisa belajar bagaimana kita memuliakan Tuhan dengan harta kita, karena kita adalah penata layan. Amin. Minggu lalu kita belajar bagaimana kita memuliakan Tuhan melalui waktu, melalui timing yang Tuhan berikan. Ya, hari ini kita akan belajar bagaimana kita juga mau punya hikmat, karena Tuhan memberikan kita testimoni, kesaksian. Oke, apa maksudnya itu? Ya, kita baca di 1 Raja-Raja 2 ayat 1-3. Ketika saat kematian Daud mendekat, ia berpesan kepada Salomo anaknya, "Aku ini akan menempuh jalan segala yang fana, maka kuatkanlah hatimu dan berlakulah seperti laki-laki. Lakukanlah kewajibanmu dengan setia terhadap Tuhan Allahmu, dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, dan dengan tetap mengikuti segala ketetapan, perintah, peraturan, dan ketentuannya, seperti yang tertulis dalam hukum Musa, supaya engkau beruntung dalam segala yang kau lakukan dan dalam segala yang kau tuju." Yang uniknya di dalam buku NIV, ya, di sini kan ditulisnya adalah ketentuan ini adalah his testimonies, ya, kesaksiannya dia. Ya, pada waktu itu Daud sudah menjelang ajal, dia akan mempersiapkan anaknya Salomo akan menjadi raja, dan dia ingatkan Salomo, nanti pokoknya ikutin ketetapan, perintah Tuhan, peraturan dan ketentuannya yang tertulis dalam hukum Musa, supaya apa? Supaya beruntung dalam segala hal yang engkau tuju. Ya. Kenapa? Kok unik ya? Kenapa Tuhan mengatakan ini kok dalam bentuk dibilangnya testimoni? Karena kan kita tahu testimoni itu adalah kesaksian, berarti hal yang dibicarakan, hal yang dialami. Nah, di dalam positiveworddictionary.com, testimoni itu kita tahu itu seperti bukti untuk mendukung segala sesuatu sebagai fakta. Biasanya di pengadilan, ya, saksi itu harus berbicara sesuai buktinya. Lalu juga ternyata testimoni itu adalah istilah lain untuk 10 perintah Allah. Ya, makanya tadi ada dibilang ketentuan, ada dibilang the testimony di dalam King James Version tadi. Dan yang ketiga, testimoni itu adalah pernyataan tentang bagaimana kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Makanya kenapa kita dari remaja sering dengar, ayo bersaksi, ayo bagikan sesuatu, apa yang kamu alami, kebaikan Tuhan. Lalu ada orang bersaksi. Biasanya yang C sama A ini kita familiar, tapi yang D ini istilah lain untuk 10 perintah Allah. Ya, kadang-kadang kita bisa miss. Nah, ternyata di Kisah Para Rasul 7 ayat 44 dituliskan, kemah kesaksian ada pada nenek moyang kita di padang gurun, seperti yang diperintahkan Allah kepada Musa untuk membuatnya menurut contoh yang telah dilihatnya. Jadi kemah suci yang Tuhan suruh buat melalui Musa di padang gurun itu adalah, nama lainnya adalah kemah kesaksian. Ya. Kenapa kok disebutnya kemah kesaksian? Kita jarang melihat di buku Alkitab bahasa Indonesia kemah suci itu kemah kesaksian. Biasanya ditulisnya kemah suci aja. Tapi kalau di buku-buku Alkitab bahasa Inggris biasanya Tabernacle of Testimony, Tabernacle of Witness. Ya, artinya apa? Kemah kesaksian. Dari mana munculnya kata kemah kesaksian ini? Ya, masih ingat waktu di padang gurun bangsa Israel udah keluar dari tanah Mesir,
melewati Laut Merah, menyeberangi Laut Merah, sampai mereka di padang gurun, mereka nungguin. Ini mana nih Musa kok nggak turun-turun? Ya, terus mereka biasanya lihat dewa-dewa Mesir dulu waktu di Mesir itu ada bentuknya, ada patungnya. Makanya mereka juga pengennya Tuhan itu hadir, wujudnya tuh kelihatan. Makanya dibentuklah patung lembu emas. Dan Musa marah saat itu. Waktu itu Musa di Gunung Sinai udah terima 10 perintah Allah, ya, perjanjian antara Tuhan dan manusia lewat 2 loh batu itu. Musa marah, dipecahkan itu 2 loh batu itu. Ya. Tapi lihat, setelah itu Tuhan justru suruh di dalam perintahnya kepada Musa, buat kemah kesaksian, kemah suci. Ukurannya begini, nanti harus begini. Dan pada akhirnya kita tahu kalau kita baca buku Keluaran, mereka selalu berjalan ditentukan oleh kemah kesaksian itu. Ya. Di padang gurun itu entah itu momen yang mereka bergumul, tapi kemah kesaksian itu ada di sana. Entah mereka ada lagi panas, tapi kemah kesaksian itu ada di sana. Supaya apa? Supaya mereka menyaksikan bagaimana Tuhan yang sempat marah terhadap dosa mereka, terhadap berhala mereka itu, tapi mereka menyaksikan bagaimana Tuhan mengampuni, tapi Tuhan juga kasih kebenaran, kasih ketentuan-ketentuannya. Begini loh, ya, saya marah, tapi saya ampuni, ya, melalui Musa, ya, Tuhan mengampuni mereka, tapi Tuhan juga kasih kebenaran-kebenaran yang mereka harus ikutin. Jadi mereka di padang gurun itu mulai dipercayakan sebuah hubungan. Wah, Tuhan Allah ini melalui kemah kesaksian ini kita bisa lihat kalau tiang awan, tiang api mau naik, berarti apa? Kita siap berangkat. Jadi berangkat karena kemah kesaksian itu mau berangkat. Diam, tiang awan, tiang api turun, berarti apa? Kita harus berdiam diri di sana. Kita harus dengerin firman Tuhan. Kalau bergerak, bergantung lagi kepada kemah kesaksian itu mau pergi kemana. Lihat ya, jadi tanda kehadiran Tuhan di sana. Ada 2 loh batu berisi 10 perintah Allah, dan bangsa Israel jadi menyaksikan Tuhan yang mengampuni, merestorasi hubungan, sempat marah tapi bisa baik lagi. Kenapa? Karena kemurahan Tuhan aja, bukan karena kebaikan Israel. Enggak, Israel nggak ada baik-baiknya, tapi karena Tuhan, hubungan yang hancur bisa direstor lagi. Lalu apa? Tuhan sendiri yang mau bersatu dan dekat dengan umatnya. Jadi poin saya yang pertama, karena Tuhan mempercayakan hubungan yang sebenarnya kita nggak layak punya itu. Yang sebenarnya waktu itu Israel nggak layak punya hubungan sama Tuhan, karena mereka lebih pengen kelihatan patungnya. Ya, tetapi Tuhan percayakan kehadirannya di tengah-tengah bangsa Israel lewat kemah kesaksian ini. Nah, di zaman ya 1500 tahun setelahnya kemah kesaksian itu, Kristus mau jadi manusia dan tinggal bersama dengan manusia. Makanya di Injil Yohanes 1:14 dikatakan demikian. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Jadi istilahnya Tuhan mau berkemah bersama manusia. Lewat siapa di perjanjian baru? Lewat Yesus. Dia datang dari surga turun dan dia mau tinggal bersama orang-orang. Supaya apa? Supaya orang-orang makin mengerti bahwa hubungan dengan Tuhan itu gini loh kesehariannya, begini loh. Ya. Nah sekarang kita lihat ya, kalau kita dipercayakan sama Tuhan hubungan, lalu bagaimana kita mengelolanya? Ya. Saya pernah ya punya teman, dia punya idola penyanyi yang luar biasa. Dia bisa liatin YouTube-nya, dia bisa liatin wah cara nyanyinya begini. Tapi suatu waktu dia akhirnya bisa bertemu dan berkenalan, berfellowship, bahkan setiap minggu bisa berfellowship, itu membuat dia, wah, sekarang itu nggak hanya jadi idola saya, tetapi hubungan demi hubungan yang saya punya, ngerti hidupnya, ngerti hatinya, ngerti impiannya, ngerti
latar belakangnya, itu membuat dia makin terpengaruh lebih lagi. Lihat ya, hebat ya. Idola kalau punya hubungan sama kita, itu pasti pengaruhnya besar sekali buat keseharian kita. Apalagi Yesus. Yesus itu jauh jutaan kali lipat lebih daripada idola-idola kita. Dan bagaimana kalau Yesus kita kelola hubungannya bersama Kristus? Ya, makanya di Yohanes 1 ayat 38 sampai 39, inilah murid-murid yang pertama, bagaimana mereka mengelola hubungan yang Tuhan tawarkan. Tetapi Yesus menoleh ke belakang. Ia melihat bahwa mereka mengikut dia, lalu berkata kepada mereka, apakah yang kamu cari? Kata mereka kepadanya, Rabi, artinya guru, di manakah engkau tinggal? Ia berkata kepada mereka, marilah dan kamu akan melihatnya. Mereka pun datang dan melihat di mana ia tinggal, dan hari itu mereka tinggal bersama-sama dengan dia. Waktu itu kira-kira pukul 4. Murid-murid yang udah sering dengar dari Yohanes Pembaptis, Yesus tuh begini loh, Mesias begini, dia akan kasih jalan begini. Wah, amin amin. Waktu Yesusnya ada, mereka ngapain? Yesus, mau dong saya ke rumah, mau dong cerita lebih lagi. Saya mau tahu rumah kamu di mana, Yesus. Saya mau tahu kebiasaan kamu gimana, cara kamu kenal sama orang gimana, cara kamu mengatur prioritas kamu gimana, Yesus. Mereka pengen tahu, mereka ngotot. Nah, pertanyaannya, seberapa kita mau lihat dan dekat dengan Kristus? Ya. Uniknya, orang-orang kebanyakan Kristen, Yesus itu hanya jadi ibadah aja, jadi ritual. Ya amin, Tuhan baik, luar biasa. Yuk nyanyi. Tapi dua keseharian, sampai Sabtu lagi, udah pekerjaannya, prioritasnya, semua masalah-masalahnya itu pokoknya ini masalah saya, ini jadwal saya, ini kesenangan saya, ini hobi saya. Jadi Yesusnya itu udah nggak ada pengaruhnya. Kenapa? Karena kesehariannya bukan mengelola hubungan dengan Kristus. Banyak orang jadinya apa? Ya, saya juga terjebak. Ya, dulu jadinya hubungan dengan Yesus itu jadinya banyak minta ini dong Tuhan, minta ini dong Tuhan. Lalu apa? Cari keinginan pribadi. Tuhan, kalau saya bisa punya ini aja Tuhan, kayaknya akan enak. Itu teman-teman saya aja punya seperti itu Tuhan. Masa saya nggak punya? Katanya Engkau adalah Allah yang kaya, Engkau adalah Allah yang penuh belas kasihan. Masa Engkau nggak kasihanin saya Tuhan? Jadi saya terjebak. Saya nggak mau punya hubungan dengan dia, saya nggak mau kenal dengan dia lebih lagi. Tapi yang saya terjebak adalah minta dan minta. Ya, Yesus memang pernah berkhotbah di atas bukit ya. Dibilang di Matius 7, mintalah, carilah, ketuklah. Tapi 2 pasal sebelumnya Yesus bilang gini, berbahagialah kamu kalau kamu punya hati yang miskin di hadapan Allah. Karena apa? Hati yang miskin berarti apa? Jadi butuh hubungan sama Tuhan. Hati yang berduka jadinya apa? Jadi pengen punya hubungan supaya dapat penghiburan dari Tuhan. Hati yang mencari firman Allah, itulah yang dipuaskan. Jadi Yesus sebelum ngomong minta, cari, ketuk, tapi dia banyak ngomong tentang hubungan yang bahagia dengan dia. Nah, apakah kita di level mana hubungan kita sama Tuhan? Kita mengenal seperti murid-murid yang pertama, ngotot, pengen kenal Engkau Tuhan, pengen ke rumah Engkau Tuhan, pengen cari kebenaran. Kehadiran Yesus yang kita saksikan membuat kita ingin makin mengenal dan mengikuti hati, pikiran, karakter, dan impian. Kita mungkin ada orang-orang yang jadi murid mungkin sudah 1 tahun, sudah 2 tahun, sudah 5 tahun, 10 tahun. Makin kenal nggak impiannya Kristus? Makin kenal nggak karakternya Kristus? Makin kenal nggak hatinya Yesus? Kenapa? Kita bersahabatnya udah lama. Ya, bayangin kalau bersahabat tapi nggak makin kenal dan nggak makin terpengaruh. Ya. Nah, sekarang itulah poin nomor 1. Kehadiran Allah membuat kita ingin kelola hubungan karena kita mau cari dia, mau punya hubungan yang makin dekat. Sekarang kita menuju ke poin yang nomor 2. Kita lihat di Yohanes 5, 19-21. Maka Yesus menjawab mereka katanya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri, jikalau tidak ia melihat Bapa mengerjakannya. Sebab apa yang dikerjakan Bapa, itu juga yang dikerjakan anak.
Sebab Bapa mengasihi anak dan ia menunjukkan kepadanya segala sesuatu yang dikerjakannya sendiri. Bahkan ia akan menunjukkan kepadanya pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar lagi daripada pekerjaan-pekerjaan itu. Sehingga kamu menjadi heran. Sebab sama seperti Bapa membangkitkan orang-orang mati dan menghidupkannya, demikian juga anak menghidupkan barang siapa yang dikehendakinya. Yohanes 5:30-31. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar, dan penghakimanku adil. Sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Kalau aku bersaksi tentang diriku sendiri, maka kesaksianku itu tidak benar. Amin. Ya, di sini Yesus mulai berbicara tentang, kan dulu biasanya orang-orang Yahudi, mana buktinya kalau Engkau adalah Tuhan? Yesus itu nggak perlu bersaksi tentang dirinya sendiri bahwa Yesus adalah Tuhan. Orang Yahudi tahu kalau 2-3 orang aja bersaksi itu udah valid. Nah, di sini dia bilang yang bersaksi adalah Bapanya sendiri. Lalu apa lagi? Yohanes Pembaptis. Dua oknum itu aja udah cukup. Yesus nggak perlu sayalah Tuhan, nggak perlu lagi. Ya, kadang-kadang orang bisa tanya, mana buktinya Yesus ngomongin dia adalah Tuhan? Nggak ada tuh. Karena apa? Buat pikiran dia, yang bersaksi itu nggak harus dia, yang lain yang harus bersaksi. Ya, dan Yesus pada saat itu dia bilang, saya ini Tuhan, Mesias, tapi saya nggak bisa berbuat apa-apa kecuali dari Bapa saya. Sekali lagi, Yesus Tuhan, tapi dia nggak bisa berbuat apa-apa kecuali dari Bapanya dia. Contohnya apa? Tadi dibilang pekerjaannya. Karena saya lihat Bapa saya bekerja, makanya saya bekerja. Karena saya lihat ada kasihnya Bapa seperti itu, makanya saya bisa mengasihi manusia seperti itu juga. Karena saya lihat ada kehendak Bapa, makanya saya juga jadi punya kehendak. Lihat ya, ini adalah total kebergantungan penuh pada Tuhan, pada Bapanya. Kebanyakan orang mungkin bisa diajarin ya, ayo harus mandiri, ayo mandiri. Yesus sendiri, dia bergantung penuh sama Bapanya. Dia mau berbuat apa-apa, dia harus lihat Bapanya seperti apa. Tapi karena dia punya hubungan sama Bapanya, makanya apapun itu, mau dia udah sengsara, mau doa ya, karena dia tahu dia akan disalib ya, dia bergantung sama Bapanya. 3 kali dia berdoa, Tuhan, kehendakmu, Bapa, kehendakmu, jangan kehendak saya. Kenapa? Karena dia hanya bisa berperilaku, bersikap karena Bapanya. Nah, mari kita lihat kehidupan kita. Ya, saya SD makin bisa, matematika ternyata saya bisa. Langsung, saya bisa matematika. Main bola saya jago. Saya bisa main bola. Saya akan buktikan kepada orang-orang. Saya udah bisa, nggak perlu lagi dibantuin seperti ini. Saya ternyata udah bisa begini. Lama-lama kebisaan kita ini membuat kita menutup diri daripada Tuhan kita. Kita nggak lihat lagi, kalau Yesus itu gimana ya? Kalau ngadepin masalah ini, bisa lah saya sendiri. Saya udah ngalamin itu kok. Tapi kalau Yesus gimana ngadepin masalah ini? Kalau Yesus ketemu orang begini gimana? Itu namanya kebergantungan penuh. Tapi kalau udah bisa, itu artinya apa? Kita udah punya pengalaman dan kita udah mampu. Akhirnya Injil itu kita udah gak perlu lagi. Sedangkan Yesus umurnya udah 30-an, masih aja bergantung terus sama Bapanya. Umur 12 sama bergantung sama Bapanya. Umur 30-an sama bergantung sama Bapanya. Pokoknya saya hanya bisa berperilaku karena Bapak saya udah gak bisa, titik. Ya, kalau Yesus aja seperti itu, bagaimana dengan kita? Nah, makanya 1 Yohanes 1 ayat 1-3 Yohanes menulis ini di suratnya. Apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan dan yang telah kami raba dengan tangan kami tentang firman hidup, itulah yang kami tuliskan kepada kamu. Hidup itu telah dinyatakan dan kami telah melihatnya, dan sekarang kami bersaksi dan memberitakan kepada kamu tentang hidup kekal yang ada bersama-sama dengan Bapa dan yang telah dinyatakan kepada kami. Apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar itu kami beritakan kepada kamu juga, supaya kamu pun beroleh persekutuan dengan kami. Dan persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa dan dengan anaknya Yesus Kristus.
Jadi lihat ya, rasul-rasul itu termasuk si Yohanes ini, dia akhirnya punya hubungan bertahun-tahun dengan Yesus. Lalu dia tulis, saya udah saksikan dia, saya udah dengar dia, saya udah lihat dia, semua sikapnya saya udah lihat. Ya, nah sekarang ini yang saya mau bersaksi sama kamu, ini yang saya mau beritakan sama kamu. Ya. Nah, waktu Yohanes berbicara dengan murid-murid yang lain, ya tentang apa yang Yesus hidupi, disitulah jadi punya persekutuan, punya persatuan antara Bapa, Kristus, dan juga sesama murid. Jadi Bapak Saudari, kita ini akan menjadi satu, bersekutu, bersatu. Karena siapa? Karena pikiran kita makin ngerti Yesusnya. Kalau Yesus aja bergantung penuh sama Bapaknya, berarti ini adalah puluhan orang atau ratusan orang yang memang juga bergantung penuh sama Bapa. Mau melakukan apa? Bentar, ya. Kalau dulu ada zaman saya kuliah itu ada gelar WWJD. Ya, mungkin masih ingat ya, what would Jesus do? Itu zaman saya waktu pas di Bandung tuh ya, kuliah gitu ya. Wah, kita beli gelang itu ya. Orang-orang pada beli gelang itu. Kenapa? Ya, soalnya kalau saya ngalamin apapun, what would Jesus do ya, kalau kayak gini. Saya jadi renungin firman. Wah, kalau hati Yesus kayak begini, ya udah, saya mau ikut hati itu aja. Oh, kalau Yesus pikirannya begini, ya udah, saya mau ikut pikiran itu aja. Kenapa? Karena apa yang kita saksikan tentang Yesus, itu yang kita mau hidupi. Bukan kemandirian kita, pengalaman kita, enggak. Pengalaman kita tidak akan pernah bisa menyelamatkan, enggak akan pernah ada kekuatannya. Makanya Rasul Yohanes dan murid-murid yang lain, firman hidup itu mereka saksikan itu, mereka bergantung, akibatnya mereka bersaksi. Waktu mereka bersaksi, jadilah persekutuan. Persekutuan orang-orang yang mau hidupin Yesus, yang mau pikirkan tentang Kristus, yang mau berperilaku karena Yesus, dan bergantung penuh. Sehingga apa? Allah Bapa, nah ini baru persekutuan saya. Cara pikirnya, cara pikir saya, hatinya hati saya, impiannya impian saya, hubungannya seperti yang saya ajarkan, yang seperti yang saya mau. Cara mereka bekerja itu selalu ada kebenaran yang saya ajarkan. Cara mereka berbicaranya karena apa? Karena mereka kenal saya, karena ada sukacita saya. That's why mereka berbicara. Ya, ini adalah gambar ilustrasi tentang bapak sama anak. Ya, masih ingat ya kalau saya dulu waktu kecil ya kan, bapak saya main bola, saya ikutan main bola. Pokoknya apapun bapak saya perbuat, saya perbuat juga. Ih, bapak kok jago banget matematikanya, saya harus jago juga. Jadi idenya semua dari bapak. Kok bapak suka lari pagi sampai sekarang? Saya jadinya apa? Jogging terus. Kuat banget jogging. Kenapa? Karena bapak 1 jam ngelilingin komplek. Jadi itu kebayang-bayang. Saya saksikan, saya lihat, saya dengar semua perkataan bapak saya. Tapi begitu udah mulai SMA, kalau ikutin bapak, malu masa masih ikutin bapak ya. Pak, ini ada teman-teman, nanti dulu Pak ya. Nanti. Ya, manusia kan gitu ya. Makin lama makin malu sama orang tuanya. Ya karena apa? Ada usia ya, ini nggak satu zaman lagi. Tapi dengan Bapa di surga, mau umur berapapun, Yesus bergantung penuh. Hari ini cara kita mengasihi bergantung penuh sama Bapa di surga atau bergantung penuh sama sikap satu sama lain. Hari ini cara kita mendengarkan orang bergantung penuh pada Yesus atau bergantung penuh pada dia aja nggak mau dengerin. Hari ini kita bekerja tergantung gajinya, tergantung attitude bosnya atau bergantung kepada sikap Yesus. Itu namanya bergantung penuh. Hari ini kita bergaul itu karena ini baru nih komunitasnya asik nih. Baru kita bisa asik bergaul nih. Kita bergantung penuh sama komunitasnya atau bergantung penuh sama Yesus. Banyak orang cari gereja karena apa? Komunitasnya asik, komunitasnya dekat. Kalau kita bergantung kepada situasi karena dekatnya atau karena orang-orangnya, sampai kapanpun kita nggak akan pernah bergantung sama Bapa di surga. Kalau kita bergantung pada musiknya, ini baru nih agak-agak jazz dikit, ini pas banget dengan hati saya. Sampai kapanpun nggak akan pernah bergantung penuh sama Bapa di surga. Ya. Sekarang kita lihat Yesus ketemu Nathanael. Tapi waktu Nathanael ketemu sama si Filipus, ya, Nathanael bilang begini, karena si Filipus bilang,
itu loh, ada Mesias dari Nazaret itu loh. Ya, terus si Nathanael bilang, mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret? Kayaknya nggak ada deh. Ya, pernah nggak sih kita punya asumsi demikian tentang seseorang? Ya, Nathanael pesimis, negatif. Dari mana? Nazaret. Kalau di Bali apa? Dari daerah mana? Di Bali? Ya ampun, daerah itu pasti orang-orangnya begini. Ya, kalau saya dulu di Bogor, Bogor, pasti pendidikannya begini. Ya, kadang-kadang kita udah bisa punya asumsi. Ya, kenapa? Karena kita bergantung penuh kepada lingkungan kita dulu, menilai orang bagaimana, orang tua kita menilai orang bagaimana. Ya, makanya kita jadinya bisa menilai orang pun seperti itu. Tapi lihat Yesus, komentari Nathanael. Lihat, inilah seorang Israel sejati, nggak ada kepalsuan dalam dirinya. Wah, ya, engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu. Kenapa Yesus bisa berbicara dan berpikir seperti itu? Karena Bapaknya. Karena Bapaknya pasti memandang orang juga begitu. Ya. Yesus lihat hal yang baik di Nathanael. Walaupun Nathanael orangnya negatifan, walaupun orangnya pesimisan. Ya, siapa di sini kita jadinya suka dekat sama orang yang negatifan dan pesimisan? Kadang-kadang kita pesimis mulu. Ya, kalau kata orang-orang kayak gila, vibe-nya negatif banget. Ya. Tapi kalau Yesus mau vibe-nya negatif, mau apa? Dia bisa lihat hal yang baik di antara vibe yang negatif itu tentang orang. Dia akan cari, kenapa? Karena dia pikirannya dari Bapa di surga. Makanya Yesus pun jadi lihat, saya jadi punya pengharapan nih. Nathanael ini akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu. Cara kita memandang orang bergantung penuh pada Bapa di surga atau bergantung penuh kepada kebiasaan pola pikir kita. Yesus perempuan berzina, jatuh dosa. Ini juga menarik. Siapa saksinya? Ya, karena di buku Imamat dibilang kalau mau menentukan hukuman harus ada 2-3 orang saksinya. Tapi pada saat itu mungkin cuma satu yang bicara, lalu yang lain, oh ya, seperti orang diprovokasi gitu ya. Siapa di sini diprovokasi? Dia begitu orangnya. Keterlaluan. Ya, nggak ada 2-3 orang saksi, tapi apa? Karena mendengar orang lain ngomong tentang orang itu jatuh dosanya begini, lalu jadi apa? Wah, lemparin aja tuh, lemparin. Ada. Tapi Yesus bilang, hai perempuan, di manakah mereka? Mana mereka yang menghakimi kamu? Mana? Ya, tidak ada seorang yang menghukum kamu. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Lihat, Yesus punya penerimaan. Lalu Yesus punya pengharapan. Ya, kenapa Yesus bisa begini? Karena Bapaknya demikian. Jadi kalau kita lihat Yesus di Alkitab begini, sekarang bagaimana kita memperlakukan orang, baik di dalam jemaat maupun di luar jemaat? Ya, kita ikut nggak? Karena kita menyaksikan Yesus kita, atau kita banyak menyaksikan sikap-sikap orang di luar sana. Apalagi kalau kita lihat netizen, wah jelek banget. Netizen tuh gampang ya komentarin. Wah, kok kayak begitu? Ya, ada hal yang bagus juga ya di komentarinnya. Gitu doang. Ya, terus kita dengar gitu doang. Iya ya, cuma gitu doang ya. Kenapa begini? Jadi kita ikutin cara pikir orang komentarin. Jadi kita bukan lagi pakai cara pikirnya Yesus. Harusnya what would Jesus think? What would Jesus see? What would Jesus do? Tapi kita jadi ikut berkomentar. Ya, cara kita memperlakukan orang itu bisa bergantung pada cara Yesus atau cara iblis. Kenapa? Karena cara iblis adalah mendakwa orang-orang, cari kesalahan orang. Dia gini, dia begitu tuh, dari dulu nggak pernah berubah. Ya, jadi apa? Mendakwa, terus ngomongin, dia tuh saya lihat kayak gini. Sama, saya juga diperlakukan kayak gitu ya ampun. Kalau Yesus ada di sana, kayak gitu ya. Tapi saya lihat ada hal yang baik di dalam kamu loh. Ini begini. Terus apa? Dikasih lagi pengharapan. Tahu nggak? Kalau kamu bisa lihat itunya, ya, kamu bisa jadi terbimbing di sininya.
kamu akan jadi luar biasa. Itu cara Yesus. Nah, apa isi pembicaraan kita kalau bertiga, berempat, berlima? Ada nggak? Ada kesalahan orang kita bisa diskusiin nggak? Terus kesalahan orang, negatifnya orang, terus kita perlawan gimana? Ya, kita mau pakai cara Yesus atau cara iblis? Nah, ini aja sudah bisa menggambarkan kepada siapa kita bergantung penuh. Kepada Bapa atau kepada pemikiran kita, pengalaman kita. Ya. Makanya kenapa bisa terjadi perpecahan? Perpecahan itu terjadi karena apa? Orang-orang bersaksi hal yang negatif. Kenapa orang bersaksi hal yang negatif? Karena dia nggak bergantung penuh kepada pemikiran Bapa di surga. Kenapa nggak bergantung penuh Bapa di surga? Karena dia nggak dekat sama Yesus. Kalau orang dekat sama orang yang vibe-nya positif mulu, setahun aja kita bareng sama dia, pasti kita jadi positif dari orang, betul ya? Ya, kalau kita dekat sama Yesus 5 bulan, 6 bulan, setahun, pasti lama-lama kita jadi ketularan cara pikirnya Yesus. Nah, waktu kita menularkan ya hal-hal yang cara Yesus, lama-lama kita jadi bersekutu karena pikiran Bapa, bukan pikiran masing-masing atau sama lain, bukan. Nah, apakah kita semangat mau dipersatukan oleh pikiran Bapa di surga, atau jadinya pikiran masing-masing? Nah, inilah poin yang kedua. Mari kita bergantung penuh kepada Bapa di surga. Karena waktu bergantung penuh, kita jadi bisa bersaksi karena kita percaya. Amin. Nah, poin yang terakhir ya, harta Yesus menjadi nyata. 2 Korintus 4 ayat 7-13. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Kami senantiasa bawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Sebab kami yang masih hidup ini terus-menerus diserahkan kepada maut karena Yesus, supaya juga hidup Yesus menjadi nyata di dalam tubuh kami yang fana ini. Maka demikianlah maut giat di dalam diri kami dan hidup giat di dalam kamu. Namun karena kami memiliki roh iman yang sama, seperti ada tertulis, aku percaya sebab itu aku berkata-kata. Maka kami juga percaya, dan sebab itu kami juga berkata-kata. Ya, Paulus tuh ya, kalau di zoom hidupnya ya, banyak hal tertindas, banyak hal habis akal, pernah ngalamin, nggak tahu mau gimana lagi, habis akal. Terus apa? Teraniaya. Terus apa? Dihempaskan orang. Ya, pernah ngerasa gitu ya. Tapi kenapa Paulus bisa tidak binasa, tidak terjepit, ya, tidak putus asa? Ini luar biasa nih, tidak putus asa. Kenapa? Karena tiap hari dia apa? Dia bawa kematian Yesus kemana-mana. Yesus dulu mati begini, dia menderita begini, dia punya pikiran sama Bapaknya begini, kehendak Bapaknya begini. Lama-lama ada kemuliaan Tuhan. Itu aja lah saya. Saya lagi terjepit, saya lagi habis akal, saya lagi putus asa mungkin, tapi karena saya lihat Yesusnya, karena saya ingat kematian Yesus. Tadi senang mendengar sharing dari Mbak Anjar. Anak mungkin sepertinya menganiaya kita, gak enak. Tapi apa? Waktu ingat kematian Yesus, bawa kematian Yesus kemana-mana, lama-lama hidup Yesus jadi nyata. Jadi hidup Yesus jadi nyata cuma satu aja. Kita bawa kematian Yesus atau kita bawa, kenapa saya gini sih hidup saya? Kenapa orang itu gituin saya terus? Kenapa sih harus ada situasi ini? Kenapa harus saya Tuhan yang ngalamin ini? Atau dia bawa tentang kematian Yesus itu kemana-mana, ya. Baik atau tidak baik waktunya dia bawa kematian Yesus. Supaya apa? Hidup Yesus jadi nyata. Dia jadi bisa menyaksikan Yesusnya makin nyata. Yesusnya udah mati, udah gak ada. Tapi apa? Roh imannya. Dan roh iman itu dia tularkan ke Timotius, ke Titus, ke yang lain. Sehingga jemaat Korintus jadi punya roh iman yang sama. Makanya dia bilang apa?
Aku percaya, maka aku berkata-kata. Nah coba bayangin ya, lagi dalam keadaan dihempaskan, dianiaya ya, habis akal. Terus harus bersaksi apa? Kadang-kadang kita bisa begitu terjebaknya ya. Boleh kamu bersaksi? Aduh, lagi putus asa bro. Lagi gini bro. Lagi, dalam keadaan nanti kalau udah bagus kondisinya, pendidikan udah begini, nah baru saya bisa sharing. Enggak. Kesaksian itu ada bukan karena kita berhasil. Kesaksian itu ada karena kita percaya. Ya, aku percaya, sebab itu aku berkata-kata. Yang luar biasanya, kesaksian aku menjadi kesaksian kami. Lihat ya, kalau vibe-nya negatif, iya nih ini begitu, yang lain, ya, saya juga begitu. Jadi nggak ngomongin Yesus kan? Nggak ngomong kematian. Jadi kematian Yesus sudah nggak ada gunanya lagi. Berbicara tentang apa? Pergumulan, bisa bicara pergumulan, tapi jadinya ke bawah terus. Kita putus asa, iya ya. Mudah-mudahan aja lah kondisi ini udah jadi baik lagi. Tapi udah gak ada harapan. Hanya menanti waktu kapan waktu baiknya terjadi. Ya, nah itu kalau isinya seperti itu, kita jadinya bukan bersaksi hal tentang Kristus, tentang kematian Yesus. Ya, lama-lama 3 orang, 5 orang jadi negatif, 7 orang jadi negatif, 9 orang jadi negatif. Si Paulus, kesaksian aku menjadi kesaksian kami. Kenapa? Karena kekuatan yang melimpah-limpah itu dari Allah. Jadi kekuatan yang dari Allah itu nggak peduli mau kita bergumul apa, mau kita habis akal, mau kita dianiaya, kekuatan Allah itu melimpah-limpah. Nah kan ini yang harusnya kita bisa lihat. Lalu kematian Yesusnya itu jadi nyata sekali. Ya, sehingga kepercayaan itu membuahkan kesaksian. Wah, kemarin saya berantem sama istri, tapi suatu saat ingat Yesus atau ini ya, saya jadi doa lagi, saya jadi bisa minta maaf. Ya, gimana nih? Saya lagi bergumul ini. Ya, kita bicara tentang Kristus yuk. Ya gimana kalau kita lagi lemah, lagi misalnya nggak rohani, ambil fellowship. Supaya apa? Dari situ kita mau dengerin kesaksian dari orang. Kenapa? Kok saya habis akal nih? Apa yang saya bisa pikirkan tentang Kristus supaya ini bisa hidup nyata di dalam hidup saya? Sehingga kesaksian aku menjadi kesaksian kamu. Ya, waktu kita bisa lihat Yesus, ngomongin lagi sama yang lain, bro, tau nggak? Kemarin saya bergumul, tapi dari fellowship kemarin, dari saat teduh ini, saya mulai begini. Nah, bukan pas kayak gitu, ya sombong gitu aja. Nanti bergumul lagi. Bukan, ini kesaksian itu harus diomongin, harus diceritakan, diberitakan. Kalau enggak, yang kita beritakan adalah bukan Yesusnya, tapi masalahnya yang kita beritakan. Kisah 4 ayat 20, Petrus sama Yohanes di mahkamah agama, karena dia nyembuhin orang yang lumpuh di bait Allah, ditangkap dia. Terus diserbu sama ada ribuan orang di sana, diadili, ditarik. Tapi dia bilang gini, sebab tidak mungkin bagi kami untuk tidak berkata-kata tentang apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar. Mereka walaupun dianiaya, mau dihukum orang, Yesusnya hidup sekali. Makanya dia tetap bersaksi. Di pengadilan bersaksi. Habis bersaksi diapain? Disesah, dicambuk kayak Yesus. Habis dicambuk, dia langsung berkata gini, Kisah 5:42. Wow, kita jadi bisa merasakan apa yang Yesus derita dulu ya. Dulu Yesus dicambuk, kita pun dicambuk juga. Wah, bergantung penuh kepada Yesus. Jadi apa yang Yesus derita, mereka pun amin kalau bisa menderita apa yang Yesus derita. Nah kalau kita nggak bergantung penuh, Tuhan apa yang kau derita, kalau bisa jangan sampai ke saya Tuhan. Aduh nggak kuat kalau saya derita itu. Lihat ya, di dalam penderitaan itu, kehidupan Yesus akan menjadi nyata. Itu adalah kairos, itu adalah kesempatan. Aku bersaksi bukan karena aku berhasil, tetapi aku bersaksi karena aku percaya. Ya, dan itu membuat kita bersama-sama kita berkata-kata tentang Yesus. Penutup Wahyu 12 ayat 10-11. Dan aku mendengar suara yang nyaring di sorga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita dan kekuasaan Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita
yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. Dan mereka mengalahkan Dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka. Dia lihat ya, iblis itu memang akan terus selalu ya bikin pikiran kita ngeluh. Kok dia begini? Terus kita jadi nyalahin orang. Kalau nggak nyalahin diri sendiri atau nyalahin Tuhan, itu aja. Atau nyalahin situasi. Pokoknya nyalahin aja. Coba harusnya begini. Enggak begini. Coba harusnya hubungannya begini. Pasti lebih enak. Nah, itu adalah pendakwaan dari siapa yang jadi bapak? Iblis, bapak segala dosa. Ya, dia akan mendakwa kita siang dan malam. Pokoknya hidup harus dipenuhi dengan salahkan, dan salahkan. Tapi itu hanya bisa dikalahkan oleh apa? Kesaksian, dan kesaksian. Karena lihat Yesusnya, bawa kematian Yesusnya, pikirin tentang Yesusnya, bergantung penuh sama Yesusnya, dekat sama Yesusnya, fellowship karena ngomongin Yesusnya dalam hatinya. Itu yang membuat apa? Kesaksian demi kesaksian itu akan menyelamatkan lebih banyak lagi orang, menyelamatkan jemaat, menyelamatkan diri sendiri. Ya, nggak ada orang selamat karena dia berkata tentang keluhannya. Ya, maksud saya di sini, bro, berarti nggak boleh ngeluh dong. Ya, pasti kita ada sisi di mana kita bisa ngomongin fakta. Tapi mari kita di dalam fakta itu, yuk bicara tentang Yesusnya, supaya kita bisa dapetin kuasa Yesus. Ya, kita semua ini manusia yang berdosa, melemah. Saya juga manusia berdosa dan lemah. Ya, kemarin itu saya sharing, wah hari Seninnya konflik sama istri. Waduh, kok saya jadi sombong, saya jadi egois. Ini gimana ini? Waduh, bergantung lagi sama Tuhan. Mulai minta maaf sama Febri. Ya kan, dari situ bersaksi. Ya. Jadi kesaksianku tentang Yesus tidak hanya menguatkan aku, tetapi juga orang lain. Lalu akhirnya kesaksian bersama membuat iblis dikalahkan dan banyak orang diselamatkan. Musuh kita bukan orang-orang, bukan orang lain, tetapi musuh kita adalah iblis. Ya, mari kita kelola hubungan yang kita punya sama Tuhan. Kalau Tuhan sudah percayakan hubungan ya di dalam Tuhan, mari kehadiran Allah itu bikin supaya kita lihat Dia setiap hari, lihat Dia dalam setiap masalah, dalam setiap hubungan, lihat Yesusnya. Yang kedua, bergantung penuh pada Tuhan supaya pemikiran kita berubah dan makin mirip Kristus. Yang terakhir, kesaksian saya bersaksi dan jemaat bersaksi sama jemaat juga. Karena dengan percaya kita menyelamatkan banyak orang. Orang di Bali ini butuh banyak kesaksian, butuh banyak mereka dengar tentang hubungan kita sama Tuhan. Mereka dengar tentang fellowship kita yang kita mau ikut Kristusnya. Itu kita ceritakan dan Tuhan yang dimuliakan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan adalah Bapa kami, Tuhan. Kami memuji Engkau karena Engkau adalah Allah yang hidup, Allah yang penuh kasih karunia dan kebenaran, Bapa. Di padang gurun Tuhan, Engkau mengampuni orang Israel melalui kemah kesaksian itu. Tapi Engkau juga kasih tahu kebenarannya, Tuhan. Itulah Yesus Kristus, penuh kasih karunia dan kebenaran. Hari ini Tuhan, biarlah Tuhan, kami kemana-mana Bapak, kami penuh kasih karunia dan kebenaran karena kami bergantung penuh sama Engkau, Tuhan. Kami tahu Tuhan, di hidup kami bukan menginginkan banyak hal supaya terjadi sesuai keinginan kami, Tuhan. Tapi kami mau Tuhan, supaya kehendak Engkau yang terjadi. Kehidupan Yesus jadi nyata dalam hidup kami, Tuhan. Dalam setiap pernikahan, dalam setiap keluarga Bapak, dalam setiap pertemanan kami di sekolah atau di kuliah, dalam setiap tugas kami, pekerjaan kami, Tuhan. Biarlah kami bergantung penuh kepada sikap, pemikiran, pengertian dari Kristus, Tuhan. Biarlah itu, waktu kami menyaksikan itu, Tuhan, kami pun bersaksi kepada banyak orang dan kami nggak bisa berhenti bicara, Bapak, karena kami dengar firman-Mu, karena kami lihat Tuhan Kristus lebih jelas lagi, Tuhan. Bantu Tuhan kami jemaat, Bapak, agar kami jemaat makin bersatu. Bukan karena kesenangan-kesenangan kami, bukan karena hobi-hobi kami, Tuhan, tapi karena kami bersatu karena pemikiran Allah, Kristus, dan juga kami semua adalah satu dan sama. Semua karena kami menyaksikan Engkau dan kami bersaksi, Bapak. Di dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa dan ucap syukur. Amin.